Ketika ada orang meninggal, datanglah kita melayat. Tapi sayang seribu sayang, saya melihat kita ini di Sulawesi Selatan datang melayat, masih banyak yang salah dalam melayat. Apa itu salahnya? Satu, ya, ada yang datang melayat bukannya datang berdoa, tapi apa? Datang cerita salah. Ada itu ibu-ibu, jenazah di depannya, datang orang melayat, mulai di matanya mak gosip, bukan mulutnya, matanya. Nah, lihat dari pertama masuk, baru duduk orang. Nah, sudah mulai. Nah, kok di sampingnya apa? Dasar asik kudunya sama rohnya. Jadi iyo kayak umbul-umbul. Nah, sudah nih. Itu ada jenazah di depannya, datang cerita. Datang lagi yang satu, nah gosip. Apa? Gelannya palsu. Kenapa kau tahu? Nah, bilang itu ada hitam-hitam di tangannya. Semua padahal ada datang melayat di situ. Ibu majelis taklim saya di Makassar saya ajarkan, kalau datang ki melayat, bawa ki surah Yasin minimal. Sampai di situ baca Yasin sama-sama. Tidak bisa Ustaz karena kita tidak tahu ngaji. Ya sudah, apa dibaca? Al-Fatihah sama Qul Huwallah. Baca sebanyak-banyaknya. Tidak bisa juga Ustaz, diam-diam ki. Diam-diam maki saja. Tidak bisa juga diam-diam, cepat maki pulang. Daripada kita tinggal datang bercerita saja. Dua, kita datang melayat, apa? Tidak ada yang ikut sholat jenazah. Kita kalau datang, saya mohon maaf, terutama ibu-ibu, jarang sekali ada ibu-ibu pergi melayat sholat jenazah. Jarang itu. Makanya kalau ada ibu-ibu meninggal, jarang juga yang sholati. Kenapa? Karena kebiasaannya malah sholat jenazah. Maka orang yang datang pun ketika datang yang meninggal, jarang yang sholat jenazah. Kenapa? Ya, balasannya seperti itu. Makanya majelis taklim kalau datang kita melayat, ada memang wudhu tak? Sholat ki ikut sholat jenazah. Saya tidak tahu sholat jenazah Ustaz. Gampang, kursus kilat. Dengar ini, cara sholat jenazah. Tidak ada wudhu Ustaz. Boleh tidak wudhu. Sholat jenazah itu Imam Syafi'i mensyaratkan ada wudhu. Kalau imam mazhab yang lain, boleh tidak ada wudhu. Kenapa? Karena sholat jenazah sesungguhnya bukan sholat, hanya doa. Boleh maki. Ustaz tidak nak buat rumahnya di teras, ki? Boleh. Ustaz tidak nak buat juga teras, di jalan boleh sholat jenazah. Tapi jangan ke jalan raya, langsung jalan depan rumahnya. Pakai sepatu boleh, silakan kalau mau pakai sepatu. Sudah itu menghadap kiblat. Sudah itu jangkit di depannya jenazah, di belakangnya ki. Sudah nih, takbir pertama, niat dulu. Niat, apa niatnya? Nah, boleh diucapkan, boleh juga tidak. Bilang maki saja, kalau tidak dihafal, bilang maki saja dalam hati kita. Tuhan, sholat jenazah kayak ini. Allahu Akbar. Sudah, boleh. Sudah takbir pertama, Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah. Takbir kedua, Allahu Akbar. Baca salawat. Tahu jaki salawat? Nah, tahu jaki salawat ibu? Hah? Banyak yang tidak tahu ini. Ada mahasiswaku ujian skripsi, saya bilang, Dek, supaya berkah di ilmu saya kasih, kok salawat kok? Salawat kepada Muhammad. Ulangi, salawat kepada Muhammad. Salah kok. Langsung dia bilang, yang mana pala itu Ustaz? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung dia bilang, oh diganti nih Pak. Bukan diganti, kok yang beleng. Ada salawat diganti, wali kota kapan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Doakan orang yang meninggal minimal Allahumma ghfir laha. Ya Allah, ampuni dosa dia, atau Allahumma ghfir lahu, ampuni dosa dia. Yang keempat, boleh ala takbir lagi, Allahu Akbar, boleh berdoa lagi, boleh langsung salam. Selesai. Yang penting takbir 4 kali, jangan ruku. Ingat, takbir 4 kali, jangan ruku. Kalau ruku, malu sendiri gitu. Dan seperti Abu Nawas cerita, wallahu alam benar atau tidak. Sok tahu,
Takbir pertama imam, Allahu Akbar. Takbir tongnya Abu Nawas, Allahu Akbar. Takbir kedua imam, Allahu Akbar. Ruku Abu Nawas. Kenapa saja ruku ini? Takbir ketiga, Allahu Akbar. Nabi bilang Abu Nawas, tak kalah dia sekalian mak sujud. Selesai sholat ditanya, Abu Nawas, kenapa kau ruku sujud? Tidak ada ruku, ini orang sholat. Nabi bilang, ini orang banyak sekali dosanya. Tidak diampuni bedek kalau tidak ruku ki. Supaya habis semua sekalian mak sujud. Ini jawaban orang kepepet ya. Ustaz, tidak ada bacaan ku hafal Ustaz. Mana Fatihah tidak ku hafal tong. Bagaimana caranya? Ikut saja sama imam. Ikut saja sama imam. Bacanya imam wakili. Nah, sudah sholat jenazah. Sudah itu apalagi dimandikan. Diantar. Sudah dimandikan, dikafani, disolati. Diantar. Ini lagi yang banyak perlu kita luruskan di Sulawesi Selatan, terutama di Makassar. Orang antar jenazah itu di Makassar pemalak-malak. Biasa orang antar jenazah, kaget itu orang dari Jawa. Apa itu? Kira supporter PSM, ternyata orang antar jenazah. Coba lihat orang antar jenazah. Naik motor, bonceng 3, di depan itu gondrong. Nah buka bajunya, baru nak kipas. Orang mati. Wah, minggir kok. La ilaha illallah. Mau mina corek mobilnya orang, nah lempar. La ilaha. Kalau ngantar jenazah begini caranya, siapa yang mau doakan kita? Saya kalau pergi ngajar ke kampus Unhas, tiba-tiba ada orang diantar jenazahnya, orang meninggal, bagus caranya ngantar jenazah. Biasa saya pinggir-pinggirkan mobil, bacakan Fatihah yang mengantar. Bacakan Fatihah jenazah yang diantar. Kalau dia bikin takut-takut, tidak ku doakan. Makanya kalau ada jenazah mau diantar, keluarga pidato dulu, sampaikan kepada pengantar. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas duka yang Anda sampaikan semua. Terutama adik-adik remaja, anak muda yang naik motor, tolong kasihan, jangan menambah duka kami dengan hura-hura di jalan. Kami dalam berduka jangan lagi mempermalukan dan menghina kami, menambah duka kami dengan mengganggu pengguna jalan. Jangan buru-buru. Tak usah buru-buru. Kenapa mau buru-buru? Liangnya sudah siap. Jenazahnya juga tinggal dikasih masuk. Untuk apa lagi buru-buru? Ada lagi yang bilang, kalau terlambat Ustaz, disiksa orang mati. Bisa itu kita yang kasih terlambat orang mati disiksa. Ayo, tak usah buru-buru. Kangantar jenazah, lebih kita tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu di Makassar saya lihat. Itu ada 3 orang rewa di jalan raya. Pertama, pengantar jenazah. Oh ini kalau pinggir. Yang kedua, supporter PSM. Baik rewa juga ini. Apalagi kalau dikalah, minggir memang lagi. Yang ketiga paling rewa, pemadam kebakaran. Kalau pemadam kebakaran, biar supporter PSM mundur tongi. Ya mau ke situ, tabrak gratis kok. Nah, sudah. Ini lagi yang perlu diluruskan. Sampailah kita di area pemakaman. Berapa banyak orang sampai di area pemakaman bikin dosa. Kenapa? Dia injak-injak kubur. Sampai di area pemakaman, maka kita disunnahkan mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Semoga keselamatan bagi kalian semua, wahai penghuni kubur. Bagaimana kalau padat kuburan Ustaz? Jangan lagi masuk. Ini biasa banyak orang mengantar jenazah sampai di area pemakaman, nah injak-injak kuburnya itu. Tidak boleh. Ada yang sampai duduk-duduk di atas kubur sambil merokok. Sudah? Sampai di area pemakaman. Kasih turunlah jenazah. Turun jenazah, dimakamkan. Sudah dimakamkan, selesai. Tiba-tiba ada yang bilang, mana air? Bunga. Mana cucunya? Sirangi cepat nenekmu nak. Sirangi nenekmu. Cucu durhaka nak siram neneknya. Boleh kita siram kuburan dengan catatan jangan ada niat-niat salah. Ada pernah saya tanya, kenapa disiram ini kubur? Nah bilang anu Ustaz, supaya dingin kuburnya orang mati. Kalau betul itu air kasih dingin kuburnya orang meninggal, maka sekali pasangi PDAM di situ. Buka terus. Tidak ada, biar kita kasih banjir kalau orang durhaka, panas kok di dalam. Nah sudah. Kembali pengantar, masuklah kita di proses kedua. Tadi sakaratul maut pertama, yang kedua alam kubur. Di alam kubur banyak yang salah paham.
Dia bilang, Ustaz, di kubur bedek orang tidak disiksai, di neraka pi bedek. Siapa ngajar ki? Neraka itu bisa, kubur itu bisa jadi pemanasannya surga, juga bisa jadi pemanasannya neraka, tergantung siapa yang di dalam. Kalau orang baik agamanya, maka dia ditidurkan seperti tidurnya pengantin baru. Kalau orang jahat, maka diberikan memang pemanasannya neraka. Ilustrasi, contoh sederhana, tapi tentu jauh dari ini. Yang sebenarnya hanya sebagai penggambaran saja. Pernah ki jalan kaki di jalan raya panas. Tiba-tiba mau ki masuk di masjid ini, yang penuh dengan AC, dingin, belum pakai masuk di dalam, baru dibuka pintu, langsung enak dirasa, wih, nah namanya dingin. Padahal belum masuk di dalam. Sebaliknya, kita lagi masak, tiba-tiba itu api, besar apinya, kita dekat, pasti apinya sudah napanasi muka tak. Kurang lebih seperti itulah gambaran di kubur nanti. Kalau orang baik, hawa-hawana surga sudah senter dia. Orang jahat, hawa-hawanya neraka sudah bakar dia. Cuma ada pernah ini cerita, wallahu alam benar atau tidak. Cerita ini, penjual gogos. Tahu gogos? Tahu gogos? Pulangi ceramah, langsung dia bilang sama istrinya, Bu, besok-besok kalau mati kak, jangan kau bungkus kak kain kapan nah. Kenapa? Banyak pertanyaan, jenazah kain kapan, nah tanya ke malaikat. Jadi apa? Bungkus mak saja daun pisang, supaya dikira kak gogos, tidak ditanya mak. Akhirnya meninggal dibungkus betul daun pisang. Bungkus daun pisang. Sudah tanam, pergi semua pengantar, datang malaikat. Langsung dia lihat, gogos, bagaki. Udah langsung ditanya, langsung dibakar. Motor lolos. Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, kembalilah seluruh pengantar, maka datanglah malaikat. Datanglah malaikat. Maka begitu datang malaikat, pertama sekali yang ditanya kita ada 5 hal. Datang malaikat, pengantar sudah kembali, batumi malaikat. Ini orang meninggal, orang baik agamanya. Datang malaikat langsung ditanya, "Marrabuka, siapa Tuhanmu?" Karena dia baik solatnya, maka solatnya akan menjawab, Allahu Akbar. Nabi malaikat, jago nah. Barusan kuda apa ini? Ditanya lagi, "Man nabiyuka? Siapa nabimu?" Salat menjawab lagi, "Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dan sudah malaikat, tahu tambah jago, anak labak ini. Akhirnya malaikat melapor kepada Allah, "Ya Allah, ada hambamu saya tanya, man rabbuka?" Allahu Akbar. Oh, itu orang baik sembahyangnya itu. Bukan dia yang jawab, tapi solatnya. Karena dia baik solatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Pernah kita rasakan tidur pengantin baru, Pak? Pernah? Enaknya itu di sampai-sampai ada yang selalu mau ulang. Itu kalau bagus agamanya. Tapi kalau tidak beres agamanya, tidak bagus solatnya, datang malaikat nak goyang memang palu-paluna. Dia bilang, "Sallo mau kukutayan cilaga. Kau itu jadi dulu cara kamu dulu. Ustaz saat ceramah kau mau WhatsApp jago. Ditunggu mah kau. Begitu datang ditanya, "Mana buka siapa Tuhanmu?" Tak bangkai langsung dia bilang, "Tunggu dulu, orang baru datang." Mana malaikat erotoni nageaki. Ini karena ibu-ibu patukan gea ini. Ditanya lagi, "Man nabiyuka? Mana buka siapa Tuhanmu?" Langsung dia bilang, "Ketuhanan yang Maha Esa." Langsung dipatap pasak.